Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini adalah salah satu video yang udah banyak juga kalian request ya akhir-akhir ini dengan komen-komen di channel YouTube aku. Ya, seperti di thumbnailnya kalian udah lihat, ini adalah produknya Dear Me Beauty yang namanya Hydra Glow Lip Stain-nya yang kayak gini. Jadi mereka ada 5 varian shade, tapi di sini aku beli 3 shade varian warna yang menurut aku cukup menarik nih untuk aku share ke kalian karena warnanya tuh kayak natural gitu dengan finishnya yang lembab. So ya, walaupun ini bukan video swatches, tapi pastinya seperti biasa aku akan kupas tuntas ya. Mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan bahas dari segi packagingnya yang kalau aku lihat sih di sini hampir mirip dengan lip tint-nya dulu sepertinya ya kalau nggak salah. Jadi boxnya sendiri glossy bening plastik kayak gini dengan ada percampuran warna. Yang ini sepertinya menyesuaikan untuk masing-masing shade-nya. Tuh kelihatan beda-beda ya. Pastinya ada nama produknya di sini Dear Me Beauty Hydra Glow Lip Stain dengan ada nama-nama shade-nya juga. Dan detail yang lainnya kalau aku kasih tunjuk nih ada klaim produk. Dan itu di bagian bawahnya tuh detail ingredients yang seperti biasa aku akan berusaha zoom ya. Karena tulisannya lumayan kecil apalagi warna krem kayak gini. Semoga cukup kelihatan. Dan untuk di bagian bawahnya ada netonya sekitar 3,5 mili. Kemarin harganya tuh 50.000 berapa gitu aku belinya karena aku tulis langsung di sini. Untuk harga terupdate seperti biasa ya, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Kalau aku lihat sih di sini expiry date-nya sampai di tahun 2028, tapi kalau udah kita buka masa berlakunya sekitar 12 bulan atau 1 tahun aja. Oh ya, untuk produknya Dear Me Beauty, pastinya ini salah satu brand lokal yang sudah ada nomor BPOM-nya, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya. Aman buat kita pakai. Dan yang paling membuat aku penasaran adalah packaging dalamnya. Tara, seperti ini bener-bener lucu banget sih menurut aku nih. Kayak kesannya tuh simple tapi kayak unik gitu. Karena dia tuh doff bening seperti ini dan di bagian dalamnya tuh langsung kelihatan shade warnanya. Jadi kayak beda-beda. Yang terlihatnya tuh masih soft gitu. Jadi menurut aku tuh ini cakep packagingnya. Dengan harga cuma 50 ribuan ya, kayak ini kelihatannya tuh mahal gitu untuk lip stain-nya. Dan kalau aku lihat ini ada nama produknya. Dear Me Hydra Glow Lip Stain, ada nama shade-nya juga. Di bagian ujung, selain nama shade, ada neto beserta masa berlakunya nih, 12 bulan. Oke, untuk detailnya kayak gitu. Oke, sebelum masuk ke swatches-nya, aku akan buka dulu nih. Packagingnya super gemes banget sih, apalagi yang warna pink itu kayak cantik banget gitu. Untuk detail aplikatornya ya, lanjut, ini di sini. Dia tuh aplikatornya kayak aplikator pada umumnya, bentuknya tuh lumayan lancip dan ada kayak sisi miringnya gitu. Biasanya sih aplikator yang kayak gini nggak masalah ya untuk mengaplikasikan, bisa lebih presisi gitu. Khususnya di bagian pinggiran-pinggiran bibir yang lebih dalam. Karena kalau misalnya kurang lancip tuh kadang rawan beleberan. Dan tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku akan swatch satu persatu di sini ya. Yang pertama yang aku paling penasaran dulu adalah Dear Olivia. Kalau aku lihat dari hint warnanya waktu di swipe tuh kayak warna-warna nude pinkish tapi cenderung agak lebih ke cool tone gitu ya menurut aku karena dia agak terang. So kira-kira gimana nih di kondisi bibir aku yang gradasi pinggirannya agak gelap. Secara teksturnya tuh dia creamy semi gel gitu yang lembab dan pigmentasinya, wow, kalian bisa langsung lihat ya. Itu warna natural yang pucat aja bisa nutup di bibir aku yang bawah. Tapi untuk bibir atas aku masih kurang, jadi aku harus celup dan aplikasikan lagi. Yang agak kaget sih di sini aku kok merasa itu warnanya sudah agak berubah ya, kayak oksidasi gitu. Jadi sedikit ada ngeping-ngepingnya. So ini langsung aja akan aku kasih tunjuk dulu. Dear Olivia, hasilnya seperti ini dipakai di bibir aku. Seharusnya tuh dia kayak warna nude pinkish cool tone yang tadi kayak nude cakep gitu ya. Tapi setelah dipakai dalam beberapa detik tuh dia sudah oksidasi agak ngeping. Dan hasilnya seperti ini di bibir aku, tuh semakin aku katupkan tuh dia semakin ngeblend dengan warna pinkishnya. Dan berubah banget dong warnanya, tuh kalian bisa langsung lihat aja. Jadi warna nude yang aku lihat pertama tadi udah bener-bener gak ada, berubah jadi kayak warna pinkish-pinkish keunguan gitu. So untuk oksidasinya menurut aku lumayan cepet, belum dipakai lama aja udah berubah warnanya.
Dengan teksturnya kalau aku rasakan ini kayak ada semacam base oilnya gitu waktu dikatupkan tuh. Lembut gitu, tapi berasanya ringan, nggak tebel di bibir. Jadi untuk kenyamanannya oke, cuman emang warnanya sudah berubah seperti ini. Kalian bisa langsung lihat before after aja ya. Benar-benar sebeda itu. Sekarang aku langsung akan coba hapus aja karena emang ini lip stain dan ternyata wow, kalian bisa langsung lihat nih untuk stainnya. Itu kayak bener-bener langsung ngepink agak merah gitu di bibir. Padahal tadi warnanya natural banget ya. Biasanya kan warna-warna nude tuh kayak hampir stainnya tipis gitu. Ini enggak sama sekali. Karena tadi juga udah mulai kelihatan sih kalau berubah warnanya jadi lebih pink keunguan. Ternyata emang stainnya sekencang itu. Karena memang dia masih ada hint pinkisnya, aku sekarang akan tap-tap menggunakan cushion ya untuk meratakan warna bibir aku. Karena kebetulan aku nggak ada cleansing oil, jadi untuk hasil maksimal kayak gini tadi aku hapus. Ini sekalian aku akan ngetes apakah teksturnya bakal bisa ngeblend kalau kita tutup cushion seperti ini. Dan untuk shade yang kedua yang akan aku coba Dear Sabrina, menurut aku sih ini hint warnanya lebih ke warna-warna brownish dengan percampuran orange yang pastinya cocok ya. Tuh pas dipakai di bibir beneran kan secakep itu warnanya. Dan dari pigmentasinya menurut aku ini kayak lebih langsung nutup lagi dibandingkan sebelumnya. Karena kan warnanya walaupun natural ini lebih gelap dari sebelumnya. Dan sebelum oksidasi kayak gini warnanya ini pasti banyak banget yang suka, khususnya di warm undertone tipe kulit orang Indonesia ya. Di kuning langsat ataupun sawo matang warm ini bakal cakep banget sih menurut aku. Walaupun lagi dan lagi dia oksidasi menggelap kayak brownishnya tuh lebih keluar menurut aku dari penampakannya ya. Kalian bisa langsung lihat before afternya. Walaupun ini masih mending sih, kalau yang pertama tadi kan kayak berubahnya drastis banget, yang ini tuh kayak masih normal sih menurut aku. Terus dari tadi tuh aku rada salfok sama wanginya nih. Waktu aku cium, ini tuh wanginya kok kayak nggak asing gitu. Ternyata setelah 2 kali pakai ini aku baru sadar ini wangi buah pisang dong. Kayak bener-bener pisang Ambon yang mateng itu wanginya kayak gini. Ya, jadi kalau aku sendiri sih karena aku juga suka makan pisang, aku nggak masalah dengan wangi ini. Dan nggak, kalau dicium tuh bukan yang nusuk gitu loh, jadi pusing gitu, enggak. Memang lumayan strong, tapi buat aku sih aman. Apalagi kalau misalnya kalian suka wangi-wangi pisang ya. Yes, cukup unik nih untuk lip stain-nya. Dan kalau misalnya kalian udah salfok dari tadi sama yang aku pakai, ini adalah shade ketiga yang namanya Dear Luna. Kalau dilihatin warnanya tuh dia awalnya kayak warna-warna nude pinkish yang masih agak terang, jadi netral cool kalau dibilang warna kayak gini. Dengan pigmentasinya udah pasti dia juga bagus, udah gitu kerasa lembab di bibir. Jadi untuk lip stain-nya Dirmi ini tuh feel-nya kayak kalau dikatupkan semacam ada base oil-nya gitu. Bisa dibilang sih ini hampir mirip lip tint-nya yang dulu. Tapi menurut aku ini kayak lebih pigmented dan sedikit lebih kental gitu teksturnya. Kalau yang dulu kan semi watery, jadi ini kayak sedikit lebih padat tapi hasil pigmentasinya tuh bagus. Bahkan tadi di warna nude pucat aja nutup ya. Kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku, shade Dear Luna. Cakep banget. Kayak warna pinknya tuh nggak terlalu pucat dan fresh gitu loh di wajah. Apalagi setelah oksidasi. Ini satu-satunya warna yang menurut aku oksidasinya tuh warna aku banget. Karena kayak warna-warna pinkish mauve gitu, yang selalu bisa masuk dan match di tipe pinggiran bibir aku yang gelap. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya hasilnya setelah udah oksidasi kayak gini warnanya. So buat kalian pecinta warna-warna pinkish mauve tapi nggak mau yang terlalu pucat atau soft, ini sih menurut aku fresh banget ya. Bisa dipakai juga di semua skin tone setelah udah oksidasi. Oke, itu tadi untuk ketiga shade varian warna yang aku beli ya, swatches-nya dari Dirmi yang Hydra Gloss Lip Stain. Kira-kira gimana dari 3 warna ini, mana nih warna inceran kalian? Coba komen-komen. Kalau aku sendiri sih awalnya aku kayak bakal tertarik di Olivia ya, tapi karena memang ternyata nih di aku hasilnya langsung oksidasi dan berubah, nggak bener-bener yang nude. Aku sih sekarang lebih suka yang lagi aku pakai, Dear Luna, karena ini memang warna pinkishnya fresh banget sih. Kayak untuk natural sehari-hari masih oke, bahkan setelah udah oksidasi gini nggak kelihatan yang gelap banget ya. Dan untuk Dear Sabrina jadi urutan kedua yang aku suka karena dia warnanya masih warm, pastinya cocok di warm undertone kayak aku yang kayak lebih kecoklatan, kalem gitu ya. Walaupun setelah oksidasi sih terlalu coklat menurut aku, jadi kesannya kurang natural. Oke, untuk kesimpulannya sekarang aku akan bahas dari klaim yang tertera di sini ya. Karena tulisannya kecil, aku coba baca dulu. Di sini sih disebutkan a perfect combination between lip oil and lip stain. Oh, pantas ya. Ini memang kombinasi yang aku rasakan tadi. Jadi dia itu kayak semacam ada base oilnya gitu di bibir. Jadi waktu dikatupkan tuh
super lembut banget dan berasanya lembab, nggak lengket juga nih. Ringan-ringan aja sih hitungannya menurut aku. Dan tadi bener ya, setelah aku hapus beberapa kali ada stay-nya di bibir, bahkan kenceng banget. Kayak dominasi stay-nya tuh warna pinkish red sih menurut aku. Jadi nggak beda-beda untuk tiap shade-nya. Karena tadi aku sempat lihat di aplikatornya juga di warna nude, itu ujungnya memang nude, tapi sampingnya itu kayak agak ada pinkish-pinkishnya gitu. Jadi itu adalah stain yang ada setelah udah dihapus. Terus di sini desain to hydrate dengan triple oil formula. Jadi memang ada kandungan skincare-nya yang bisa melembabkan bibir. So nanti kita akan lihat ya seharian ini akan aku pakai apakah akan tetap menghidrasi sampai nanti. Dan kalau aku lihat lagi, bentar ya. Ini kecil banget soalnya. Intensive True Color Infused with Mood Boosting Apple Scent. Jadi ini wanginya apel ya, tapi kok aku kayak rasanya pisang sih. Bentar ya. Nggak tahu sih, bagiku ini pisang, tapi aku nggak tahu mungkin buat kalian yang udah nyobain juga, menurut kalian wanginya apa? Apel atau pisang? Karena di sini apple scent nggak sih? Biasanya bener-bener kecil banget, say. To create fresh and comforting like sensation on your lips, all day long. Oke, berarti intinya adalah kita akan merasa terhidrasi ya setelah menggunakan si lip stay-nya ini. Memang sih sejauh ini aku pakai nyaman banget, lembut di bibir. Dan yang aku suka dia juga bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Karena kesannya tuh bibir jadi ngeplam gitu ya. Dan itulah yang aku rasakan sudah sesuai klaimnya ya di bibir aku. Mungkin kekurangannya adalah oksidasinya itu cepet banget. Jadi kayak langsung berubah warna gitu. Yang awalnya tuh harusnya natural tapi kayak jadi lebih menggelap. Nggak tahu di sebagian orang itu bakal kekurangan atau enggak. Kalau buat aku pecinta warna-warna nude sebenarnya itu kekurangan, karena aku berharapnya ya warnanya nude yang bener-bener natural gitu. Jadi untuk daily tuh cocok. So karena memang tadi saya udah lumayan kenceng, aku timpa ya 3 lip stain. Jadi menurut aku ini kondisi di bibir aku tuh bener-bener udah merah banget. So kalau aku pakai tes ketahanan hasilnya nggak bakal valid, jadi aku akan pakai di beda hari ya untuk tes ketahanannya. Seperti biasa nanti aku akan taruh di akhir video, pastiin tonton sampai habis ya. Dan overall sih setelah aku pakai nih sejauh ini Hydra Gloss lip stay-nya Dirmi, menurut aku sih untuk harga 50 ribuan dengan rasa yang masih nyaman seperti ini, lembab, udah gitu juga stay-nya tadi kayaknya kelihatan kenceng ya. Sepertinya ini bakal jadi salah satu lip stain favorit aku, apalagi kalau misalnya nanti di tes seharian gitu nggak membuat kering, kayaknya bakal perfect banget nggak sih? Paling minus di oksidasinya aja. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Coba kalian komen-komen di bawah ya kalau udah nyobain produk terbarunya Dirmi ini, biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini yang pertama aku pakai minum dulu ya dengan menggunakan sedotan. Aku bakal kasih tunjuk hasilnya kayak gimana di sedotannya. Menurut aku sih ini minim ya transfernya. Ada yang nempel tapi nggak banyak. Mungkin karena aku udah lama pakainya. Cuman di sini warnanya memang kayak lebih gelap gitu sih. Dari awal aku pakai tuh kelihatan lebih keunguan. Di sini udah jam 5:30 sore, aku bakal update hasilnya. Ini aku belum ngapa-ngapain, maksudnya belum makan lagi ya, cuman minum. Dia seperti ini, kayak yang bagian atas tuh agak masuk ke garis-garis bibir aku dan agak memperjelas juga untuk teksturnya. Walaupun di bagian bawahnya tuh kayak stay-nya cukup merata. Karena ini memang baru hari pertama tadi aku tes ya, dia juga udah numpuk untuk stay-nya. So, tadinya aku nggak mau tes ketahanan, tapi kebetulan aku makan makanan yang cukup berminyak nih malam ini. Jadi, kayaknya sayang aja aku shoot sebentar ya. Yang pasti di situ aku nggak makan cantik, sentuh-sentuhin bibir seperti biasa. Dan ini sampai rumah sudah jam 9:07. Jadi emang udah seharian banget aku pakai. Masker aku buka dan di situ kelihatan dia nggak nempel di maskernya. Setelahnya aku tinggal zoom aja nih di bagian bibir aku, masih ada dong stay-nya, di situ kelihatan pink. Walaupun memang bagian atasnya tuh agak aneh karena dia ngumpul di tengah ya. Dan ini baru pakai lip product yang aku hari ini pakai. Jadi ini lumayan berlapis gitu untuk di bibirnya. So di hari yang beda aku akan pakai lagi shade ini. Tapi ini benar-benar dalam kondisi ini dipakai pertama kali dan tidak ditimpa apapun sebelumnya.
Ini aku pakai shade yang sama ya, di Luna. Dan sekarang aku akan pakai makan dulu karena stay-nya lumayan kenceng. So pastinya aku pilih ini makanan yang lumayan berkuah juga. Jadi ini kayak seafood tom yum gitu. Yang pastinya ini cukup pedas dan enak banget sih dimakan anget-anget seperti ini. Udah gitu aku juga masih makan capcay juga. Tuh kalian bisa langsung lihat detailnya. Dan ini setelah udah sampai rumah, aku bakal update kondisinya di bibir aku. Oke, seperti ini untuk di bibirnya masih ada stay-nya, tapi yang ini malah lebih bagus ya dari kemarin. Bagian atasnya tuh nggak kelihatan yang ngumpul banget di tengah karena pinggirannya masih ada samar-samar. So pastinya ini part 2 aku lanjut mau ngemil ayam goreng yang juga berminyak, yang pastinya ini pakai cocolan sambal ulek yang terasi ya, enak banget sih. Lengkapnya nanti aku bakal update hasilnya seperti apa setelah aku selesai ngemil ya. Oke, akhirnya ini aku udah selesai makan. Sudah jam setengah 12 malam ya. Ini BTW, kalian bisa langsung lihat aja hasilnya. Sekarang bakal aku zoom di bibir aku. Yes, kelihatan di situ masih ada, walaupun memang di bagian atas kayak lebih luntur. Dan memang penyakitnya yang bagian atas tuh kalau lunturnya lumayan banyak, dia akan agak ngumpul di tengah. Cuman yang bagian atas tuh lumayan merata ya untuk stay-nya. Di kondisi di bibir aku lagi-lagi nggak membuat kering walaupun agak kelihatan tekstur bagian atas bibir aku. Cuman overall dengan harga 50-60 ribuan, kalau kalian nggak terlalu peduli dengan oksidasinya, ini bisa jadi rekomendasi ya. Karena stay-nya emang seawet itu nggak membuat bibir kering juga. So gimana menurut kalian sendiri setelah lihat tes ketahanannya? Cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.